Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat memasuki ibadah Minggu tanggal 25 Oktober 2020 yang dilayankan secara online oleh GKI Citraland. Pelayan firman oleh Pendeta Lindawati Mismanto dari GKI Manyar, Surabaya dengan tema Keluarga yang Memahami Firman. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Nyatakanlah dalam sukacita kebesarannya. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak sorak haleluya. Mari 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 nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Kita memasuki ibadah minggu ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat terkasih, biasanya saat kita membeli suatu barang, selain menemukan barang yang kita beli, maka kita juga menjumpai buku panduan pemakaian. Namun tidak banyak orang yang mau memahami terlebih dahulu apa yang dituliskan dalam buku panduan. Bahkan ada beberapa yang merasa tidak perlu membuka buku panduan itu sama sekali. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita memahami firman-Nya yang selalu yang menjadi panduan dalam hidup ini? Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tepat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang
Jemaat terkasih, mari mengakui dosa kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Bapa yang Maha Kasih, seringkali kami tidak bisa memahami perintah-Mu, sehingga kami lebih memilih memakai jalan pikiran kami sendiri. Ampunilah kami saat hati kami, tutur kata dan pikiran kami tidak berlandaskan pada kehendak-Mu. Kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku takut selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Bagi setiap kita yang diampuni dosanya, anugerah Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Karena demikian tertulis, Yesaya 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan
Mari kita berdoa memohon Tuhan menolong kita untuk mengerti kehendak-Nya. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk mengenali kehendak Tuhan, mengerti apa yang berharga dalam kehidupan kami, serta melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 22 ayat 34 hingga ayat 46. Demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya membaca tetapi yang melakukannya dengan segenap hati. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat saya mendampingi dalam tugas pastoral, mendampingi anggota jemaat tentunya dalam tugas pastoral, saya beberapa kali menemukan kenyataan. Mereka mengatakan dengan terus terang, yang kira-kira dibahasakan seperti ini. "Jangan beri saya nasihat firman Tuhan atau ayat-ayat Alkitab, karena soal itu saya sudah tahu. Beri saya solusi." Kira-kira demikian. Saudara, mungkin Anda akan berkata, "Lah, itu bukannya firman Tuhan solusi, jawaban atas persoalan hidup kita." Betul, saya sependapat. Tapi masalahnya, setelah didalami, harus diakui kenyataan bahwa mereka sebenarnya sudah muak dengan apa yang disebut kata-kata rohani. Masih untung cari pendeta. Saudara, ada seorang pemuda yang mengaku dengan jujur betapa ia muak pada Alkitab. Karena setiap kali mendengar ayat Alkitab disampaikan, terbayang wajah sang ayah. Saudara, Bapak, ini ayah. Yang menurutnya, apa katanya? Munafik. Mengapa? Karena sang ayah seringkali menggunakan ayat Alkitab untuk menegur dan memarahi dirinya, sementara perbuatannya
sangat jauh dari apa yang ia katakan. Apa yang kita mau katakan jika demikian, Bapak Ibu? Hari ini tema kebaktian kita adalah keluarga yang memahami firman. Bagaimana kita dapat menjadikan firman Tuhan sebagai panduan dalam hidup keluarga, termasuk bagaimana agar anak-anak dapat mengasihi firman Tuhan dan menghormatinya hingga dewasa kelak. Mereka benar-benar memahami firman Tuhan sebagai penuntun dalam hidupnya. Bukankah itu yang kita butuhkan? Pertama, kita harus memandang firman Tuhan bukanlah sebagai KUHP. Sudah tahu ya? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kira-kira demikian, KUHP tanda kutip. Yang seringkali, entah sadar atau tidak, dipakai banyak orang untuk menghakimi dan menghukum orang lain. Inilah yang terjadi dalam kasus-kasus pastoral yang saya ceritakan tadi sebelumnya. Bagaimana mereka begitu muak karena ayat-ayat Alkitab dipakai untuk menghakimi sekaligus menghukum. Mari kita hayati Alkitab sebagai ungkapan kasih Allah. Seperti Bapa kepada anak-anaknya. Saudara ingat bagaimana Alkitab dipenuhi oleh catatan tentang orang-orang yang tidak sempurna. Lengkap dengan kesalahan dan kegagalan mereka dan tidak berusaha ditutupi. Contoh, kita tahu seperti apa Daud, Abraham, Petrus, bahkan Paulus, dan masih bisa kita tambahkan lagi. Dosa Daud dengan Batsyeba dan kelicikan dia untuk cuci tangan dicatat dalam Alkitab. Demikian pula Abraham. Saudara, orang Yahudi mengakui dan menghormati Abraham sebagai bapa orang beriman. Dan berulang kali Abraham juga disebut dalam Ibrani sebagai saksi iman. Coba ingat tidak? Ada satu catatan ketika Abraham akan masuk ke daerah Mesir, ke wilayah kekuasaan Firaun, dia bilang sama istrinya Sarah. Kira-kira nih bahasanya, Dek, nanti kalau Firaun nanya, kamu itu apanya aku? Kamu jawab apa? Namanya Sarah pasti jawab, ya istrinya dong. Emang aku siapa? Jangan. Ntar kalau dia tahu aku suamimu, kamu diambil, aku dibunuh. Kamu mau kehilangan suami? Ya enggak. Terus aku harus bilang apa Kak? Ya, atau Mas gitu ya kalau orang Jawa. Ya udah kamu bilang aja adek aku. Wah ya. Dan betul. Jadi kebohongan Abraham demi menyelamatkan dirinya. Itu orang beriman. Ya. Demi menyelamatkan dirinya, apa dia tidak percaya bahwa Allah dapat melindungi dia dan Sarah, melindungi keselamatan jiwanya beserta keluarganya? Tanda tanya besar. Ini orang beriman? Saya bayangkan gini, mengapa penulis kitab suci tidak menutupi catatan ini? Belum lagi catatan yang lain dari orang-orang lain. Tidak ada ditutup-tutupi. Dosa mereka, kegagalan mereka, kelemahan mereka. Satu hal kita tahu. Di sini justru kita mengenal siapa Allah Bapa kita yang mengasihi mereka. Tidak ada yang sempurna, tetapi disitulah kasih Allah menutupi segala dosa dan pelanggaran. Kasih Allah mengampuni, tapi sekaligus memperbaharui. Alkitab mencatat bagaimana, menunjukkan bagaimana respon tanggapan mereka
yang mengalami cinta Allah. Paulus misalnya, yang tadinya berkobar-kobar untuk membunuh murid Yesus, sekarang berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Catatan tentang Daud, Abraham masih belum selesai di kisah-kisah kelam hidup mereka. Masih ada kisah berikut yang menunjukkan bagaimana kasih Allah bekerja dan bagaimana respon mereka menanggapi kasih Allah. Hidup mereka tidak lagi sama. Saudara, kembali kepada bacaan Injil kita pada hari ini. Perhatikan bagaimana ahli Taurat mencoba Yesus melalui pertanyaan. Tadi kita baca apa? Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Saudara tahu berapa banyak sebenarnya hukum Taurat itu? Jangan bilang 10, karena masih ada turunannya. Saya beritahu ya, ada 613 hukum. Tidak main-main. Jadi saya bayangkan ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus dengan mencibir dan berpikir dalam hatinya, coba kalau bisa jawab. Dari 613 itu coba, tahu nggak yang mana yang utama? Sebagai seorang yang telah mendalami Taurat, makanya disebut ahli Taurat, dengan susah payah ya. Namanya saja ahli Taurat, sudah ahli gitu, pakar. Lantas ketemu Yesus yang mendadak rabi gitu ya kira-kira ya. Seperti sebuah film gitu atau judul apa tuh mendadak gitu ya. Jadi mendadak rabi artinya tidak pernah menjalani sekolah rabi seperti mereka. Lalu mengutip hukum Taurat. Dan justru didengar karena perkataan Yesus mengajar, dikatakan seringkali Yesus mengajar mereka tidak seperti ahli Taurat dan orang Farisi, menimbulkan keterpukauan atau kekaguman. Mereka jadi mikir, emang kamu siapa? Mereka gusar. Tapi kita tahu, bagi Yesus tidak sulit untuk menjawab dengan berkata apa. Matius 22 ayat 27 sampai 29. Saudara boleh baca bersama keluarga di rumah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara belum selesai. Bahkan Tuhan Yesus bisa menambahkan closing statement. Ya, saya ingat kata-kata closing statement ini seringkali muncul dalam webinar-webinar ya. Silakan Ibu memberikan closing statement gitu ya. Nah ini closing statement, kalimat penutup apa? Pada kedua hukum inilah, Tuhan Yesus bilang nih, di ayat 40 Anda bisa lihat. Tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada kedua hukum inilah, apa yang dikatakan sebelumnya? Tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mengapa Tuhan Yesus begitu mudah menjawab? Begitu lancar? Begitu mudah, ringan, seperti melakukan pekerjaan sehari-hari. Seperti Anda yang biasa memasak, menyetir, nggak pakai repot. Begitu saja menjawab kenapa. Kita tahu, karena ia bukan hanya membaca atau menghafalkan hukum Taurat, tetapi ia menghayati dengan segenap hidupnya. Saudara, mari kita ingat baik-baik. Bukan sekedar membaca atau menghafal, tapi ia menghayati dengan segenap hidupnya. Saya jadi ingat apa yang ditulis oleh pemazmur dalam Mazmur 119. Mazmur ini paling panjang.
Anda bisa buka ya, ada 176 ayat. Ada satu bagian menuliskan dengan sangat indah. Anda boleh buka Mazmur 119 ayat 97 sampai ayat 100. Betapa ku cintai Tauratmu, kata pemazmur. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana. Saya potong bagian berikutnya. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Mari kita lanjutkan ayat 103. Mazmur 119, masih sama pasalnya. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Saudara, apakah kita sudah berada di titik ini? Mengalami pengalaman seperti yang diungkap pemazmur. Mencintai hukum Tuhan sampai di titik mencintai firman-Nya. Sama seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi kita mencintai firman-Nya sama seperti kita mencintai Allah. Sulit jika kita hanya memandang Alkitab sebagai alat untuk memuaskan hasrat kita. Entah itu untuk membenarkan diri atau untuk mendukung tindakan-tindakan kita. Saudara, percayalah, kalau mau cari ayat-ayat Alkitab untuk mendukung tindakan Anda, betapapun salahnya, menurut anggapan umum bisa kok. Anda mau bohong, cari di buktinya di Alkitab ada tuh, Anda bilang, Pak Pendeta, Bu Pendeta boleh nggak bohong? Ya pasti nggak boleh. Nih di Alkitab Rahab bohong. Mau poligami, nah itu Daud contohnya. Abraham juga. Wah ya, kalau mau cari dukungan atas tindakan kita, mau apa aja. Segala sesuatu kata orang ada ayatnya. Itu kalau kita memperlakukan Alkitab hanya sebagai alat untuk memuaskan hasrat kita. Termasuk menghakimi dan menghukum orang lain. Sama halnya jika kita hanya memandang Allah sebagai pemuas kebutuhan kita. Giliran saya butuh, saya sungguh-sungguh cari Allah. Giliran saya nggak butuh, saya nggak cari Allah. Jadi akhirnya fenomena yang disebut ke gereja, termasuk hari ini ibadah online, Anda bisa dengan mudah mencari channel YouTube manapun, ibadah apapun, yang penting yang menyenangkan telinga. Kalau Anda mau. Tapi saya percaya jemaat Citraland tidak seperti itu. Wah ini khotbahnya nggak enak, kenapa? Soalnya isinya menegur ya. Cari yang penghiburan ya. Cari yang menyenangkan telinga. Yang lucu, yang memberi penghiburan, yang bicara berkat. Saudara, Allah itu siapa buat kita? Apakah dia hanya untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan kita? Saudara, kita mengerti kalau Yesus kemudian menguji mereka, balik menguji mereka dengan bertanya. Anda bisa kembali ke Matius 22 ayat 42. Tuhan Yesus bertanya, apa pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Mereka menjawab, anak Daud. Saudara, memang pertanyaan ini membutuhkan pemahaman tentang konsep Mesias. Yang mestinya para pemimpin agama Yahudi tahu. Betul bahwa Mesias itu anak Daud. Tapi sebutan anak Daud yang disematkan pada sosok Mesias
bukan seperti yang kita bayangkan dalam hubungan relasi orang tua dan anak. Ini bukan bicara tentang logika keturunan manusia, seperti silsilah atau akte kelahiran. Karena itu Tuhan Yesus bilang, Tuhan mau tahu nih seberapa kamu mengerti apa yang kamu baca. Yesus mengatakan gini, jika demikian, tadi kita baca ya, Matius 22 ayat 43 sampai 45, saudara bisa buka. Matius 22, 43 sampai 45, kita ulangi. Jika demikian, kata Yesus, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku. Tuanku ini Mesias berarti ya. Duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Jadi Yesus ini ceritanya mengutip Mazmur 110 ayat 1 yang merupakan Mazmur Daud. Kita tahu di sini sebenarnya ahli Taurat gagal memahami jiwa dari hukum Taurat. Mereka gagal memahami kitab suci. Kenapa? Mereka tidak mampu menghayatinya, tidak mampu mengerti. Jadi orang tuh kayak sekolah cuman apalan. Giliran dibolak-balik bingung. Pernah ngalami itu ya saudara ya? Apalagi kalau kita ujian tugas akhir, skripsi gitu ya mahasiswa ya. Dibolak-balik. Sebenarnya dibolak-baliknya dosen penguji itu sengaja untuk memastikan kita nih paham enggak? Ini juga kita dibalik-balik sama Yesus, bingung mereka, salah jawabnya pisan. Mengapa? Karena mereka tidak punya cukup kerendahan hati. Mereka sebaliknya menepuk dada dan menganggap diri mereka lebih baik daripada orang lain. Mari kita ingat baik-baik. Yang dibutuhkan adalah kerendahan hati dan kasih untuk memahami Allah yang menyatakan dirinya melalui firman yang hidup yaitu Kristus dan melalui firman yang tertulis yaitu Alkitab yang kita baca, yang ada pada tangan saudara pada saat ini. Maka, pertama, mari kita periksa diri kita. Apakah saya benar-benar mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan? Jika saya mengasihi Dia, maka saya akan mengasihi firman-Nya dan tidak memberlakukan firman-Nya ini semau-mau saya sebagai alat untuk pemuas hasrat saya. Tidak. Saya juga tidak akan menggunakan firman ini untuk melukai sesama saya yang untuk mereka Kristus telah mati. Sekali lagi, mari kita periksa. Apakah saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan? Agustinus, Bapa Gereja. Kalau gereja Katolik menyebutnya Santo Agustinus. Dia mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan lakukanlah apa saja. Sekali lagi ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dan lakukanlah apa saja. Wait, mungkin Anda bingung, terkejut, apa tidak salah? Tidak, itu yang dikatakannya. Sekali lagi saya ulang, kasihilah Tuhan Allahmu dan lakukanlah apa saja. Wah, enak dong, bebas. Melakukan apa saja, wah, mencuri boleh enggak? Menipu orang boleh enggak? Kalau sudah kayak begitu saudara enggak perlu lagi bertanya boleh enggak? Saya balik bertanya, apakah dengan mencuri saudara menunjukkan kasih kepada Allah? Apakah dengan menipu orang lain
itu ungkapan kasih Anda pada Allah? Pasti Anda nggak bisa jawab ya. Mana mungkin orang yang mengasihi Allah akan merugikan orang lain. Amin Bapak Ibu. Bahkan mana mungkin orang yang mengasihi Allah merusak tubuh yang saya punya, tubuh yang Anda punya. Padahal tubuh ini adalah pemberian Tuhan. Kalau saya mengasihi Tuhan, maka saya akan merawat tubuh saya, merawat hidup saya, merawat kehidupan. Itulah yang GKI mau katakan. Ketika kita tetap beribadah di rumah, ada provokasi, ada dorongan, ada ajakan, ayo nih tetangga udah mulai nih ibadah ya. Masa GKI nggak berani ya? GKI Citraland juga, barangkali Bapak Ibu pendeta, penatua juga mendapat pertanyaan gitu dari anggota jemaat. Itu tetangga saya pergi ke gereja X, udah lama kamu nih, emang gereja kurang iman. Nggak enak banget ya, nggak usah marah saudara ya. Itu kan kata mereka ya. Saudara, apakah dengan saya mengasihi Allah, saya akan membiarkan hidup saya membahayakan orang lain? Siapa tahu saya orang tanpa gejala, OTG ya, betul ya istilahnya ya, OTG. Saya kelihatan baik-baik, saya sedang membawa masalah, saya bisa membawa masalah buat orang lain. Kalaupun mulai ada ibadah di GKI, pasti ada protokol kesehatan secara cermat. Ribet banget orang mau cari Tuhan aja. Justru kita bertanya, lah kalau Anda tahu cari Tuhan, Tuhan itu siapa? Saya ingat ibadah terakhir yang kita bisa lakukan secara on-site. Sebelum pandemi kemudian membuat Bapak Presiden mengatakan mari kita beribadah di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah pada tanggal 15 Maret. 15 Maret itu saya ingat betul, bacaan Injil kita itu dari Yohanes 4. Ketika Tuhan Yesus bilang kepada perempuan Samaria, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Lah kalau begitu, seperti Tuhan siapkan kita, apakah nilai ibadah saya berkurang kalau saya beribadah di rumah? Saya beribadah dengan cara mengasihi orang-orang yang untuk mereka juga Kristus mati. Saya menjaga kehidupan mereka. Saudara, apa jawab saudara? Kasihilah Tuhan Allahmu dan lakukanlah apa saja, kata si Agustinus. Saudara jangan khawatir, Agustinus ini sudah mengalami hidup macam apa. Dia adalah seorang amoral sebelumnya, ateis pisan. Ateis, kenapa ateis? Karena dia saking pinternya. Jadi tidak percaya Tuhan karena gak masuk di akal. Gak masuk akal menurut akal dia, ya. Sampai suatu saat dia berada di pinggir pantai dan dia menemukan ada seorang anak yang bermain pasir, membuat rumah dari pasir. Dan Anda tahu, setiap kali ombak datang rumah itu hilang. Dia tertawa. Anak itu bangun lagi, rumah pasir. Setiap kali ombak datang rumah itu hilang, rumah pasir hanyut. Dia ketawa. Sia-sia. Dengan ketawa dengan sinis ya tidak simpatik lah. Dia batin aja bilang sia-sia. Kata sia-sia itu seperti menemplak dirinya. Dan dia sadar, bukankah itu yang dia lakukan selama ini? Mencoba memahami Allah semata-mata dengan akalnya. Lalu merasa karena Allah tidak masuk di akal, gak ada Allah. Di situ dia mengalami perubahan, pembaharuan, pertobatan. Ya proses panjang ya. Sebelumnya dia menyembah apa saja deh. Dan dia menjalani kehidupan free sex, seks bebas, kehidupan amoral, mabuk dan semuanya. Sejak dia mengakui Allah dalam hidupnya, dia mengerti apa artinya mencintai Allah. Dan sejak itu, kalau pakai bahasa saya, dia pasti setiap kali didorong untuk melakukan tindakan amoral, tindakan yang merugikan dirinya dan orang lain. Setiap kali dia berkata pada dirinya, mana mungkin aku melakukan ini kalau aku mencintai Tuhan.
Saudara boleh katakan pada dirimu, kalau saya mengasihi Tuhan, mana mungkin saya melakukan tindakan ini? Atau sebaliknya, karena saya mengasihi Tuhan, saya akan melakukan. Inilah hukum dari segala hukum, kata Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari sini kita bisa mengerti apa yang bisa kita lakukan kepada sesama kita. Ketika kita memiliki cinta yang besar kepada Tuhan. Atau bahkan sebenarnya cinta yang kecil kepada Tuhan. Cukup untuk melakukan tindakan besar bagi sesama. Ibu Teresa, nama ini pasti Anda kenal. Mengapa dia sanggup melayani di tengah kelompok yang paling miskin di Kalkuta? Sebelum dia setiap hari pergi dari dari rumahnya ke jalanan, dia selalu berdoa apa? Kristus, izinkan aku menemukan Engkau. Izinkan aku membalut lukamu dan memeluk Engkau. Izinkan aku merawatmu. Maka setiap kali dia menemukan perempuan tua yang tergeletak, sakit parah, tidak ada yang merawat di jalanan, anak-anak kecil yang terbuang, dia peluk karena dia tahu yang dia hayati, saya sedang memeluk Kristus. Seperti yang dikatakan dalam Matius 25, apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina, engkau lakukan untuk aku. Saudara, apa yang mau kita katakan? Di tengah dunia yang semakin materialistis ini, di mana segala sesuatu diukur berdasarkan pencapaian materi atau apa yang kelihatan. Beranikah kita menanamkan nilai-nilai yang berbeda di tengah keluarga kita? Ya, jika keluarga kita telah memahami firman, dia pastilah berbeda. Anda mau menjadi keluarga yang memahami firman? Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat dengan berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari dengan sehati kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah yang mengasihi kami, dengan sehati saat ini kami memohon di dalam doa kami. Kami mau berdoa bagi setiap saudara kami yang saat ini masih harus menjalani proses pemulihan oleh karena terinfeksi COVID-19. Baik mereka yang menjalani isolasi secara mandiri maupun harus dirawat di ruang-ruang rawat inap di rumah sakit. Kiranya Tuhan memulihkan saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan yang berjuang sedemikian rupa dengan dukungan keluarga. Mereka boleh berada di garda depan untuk dapat memberikan bantuan pertolongan bagi kesembuhan saudara-saudara kami yang terinfeksi virus corona.
Kami mohon Tuhan lindungilah mereka. Tuhan berikan kesehatan yang terbaik bagi tenaga kesehatan. Kami mohon ya Allah. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit menahun, yang harus dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan tahu keadaan mereka. Kami mohon Tuhan biarlah saudara kami boleh melihat dengan Tuhan dengan jelas. Di dalam kelemahan justru kuasa Tuhan semakin nyata dirasakan. Kami mohon. Kami berdoa ya Bapa, bagi banyak saudara kami yang harus mengalami dampak karena pandemi COVID-19 ini. Saudara kami yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan sumber pendapatan keluarga. Kami berdoa ya Bapa, yang mengalami depresi, kami mohon Tuhan boleh melawat mereka. Tunjukkan apa yang dapat kami lakukan untuk meringankan penderitaan dan beban saudara kami. Kami mohon ya Allah, jadikanlah kami tangan Kristus yang boleh memberikan pengharapan dan kekuatan bagi mereka. Kami mohon. Kami terus berdoa untuk pemerintah kami yang harus terus memikirkan yang terbaik bagi kesejahteraan negeri ini. Juga baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun kota. Ketika mereka berjuang untuk menangani, mencegah seminimal mungkin agar pemulihan COVID-19 ini boleh terjadi dengan baik. Ingatkanlah kami sebagai warga bangsa untuk mendukung ini dengan cara kami dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Namun sementara itu kami sadar, pemerintah dengan seluruh dukungan rakyat sedang berjuang juga agar kami boleh melewati pandemi ini, termasuk melewati krisis ekonomi yang dialami oleh juga sebagian besar warga dunia ini. Tuhan, biarlah pandemi ini mengingatkan kami betapa kami tidak bisa hidup sendiri. Betapa kami satu sama lain sangat saling membutuhkan. Betapa kami harus saling menopang satu sama lain. Mampukan pimpinan negeri kami menerapkan, memberlakukan kebijakan yang terbaik bagi negeri ini. Tuhan, jangan biarkan kelompok-kelompok tertentu yang mengambil keuntungan di tengah situasi saat ini, yang membuat kami terpecah belah, yang membuat kami tidak mampu mempercayai bahwa negara ini sedang mengupayakan yang terbaik. Tuhan, kami berdoa terus Tuhan bagi keutuhan negeri kami. Kami berdoa Tuhan, mohon Tuhan lindungi bagi para pemimpin negeri kami yang sungguh-sungguh berjuang bagi kebaikan negeri dengan hati yang tulus. Kami mohon ya Tuhan, dengarlah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya segala kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita memberi persembahan sebagai wujud syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya di dalam Mazmur 116 ayat 17 sampai 18. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya.
ketika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan sekarang kami mau berdoa untuk persembahan yang terkumpul ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan yang akan mengelolanya. Dan kami mau menjadi saluran berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bintang pandanganku, cadas yang teguh, pandu yang setia, tongkat bagiku, roti kehidupan, mata air sejuk. Kaulah peganganku, Yesus Tuhanku. Kaulah peganganku, Yesus Tuhanku. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita melanjutkan ibadah ini dalam kehidupan sehari-hari, dengan tetap mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap